اللهم صل وسلم وكرم وعزم على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال في الحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Rawdatul Jannah yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk terus membimbing kita, mengarahkan kita, mengayomi kita untuk sama-sama memakmurkan masjid ini. Sungguh itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru masajidallah. Ya, sungguhnya Allah menginginkan masjid itu makmur. Ya, maka ada pengurus PKM. Namun yang memakmurkan adalah kita semua, para jamaah sekalian. Dan juga para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dalam hal ini mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat maghrib Rawdatul Jannah yang dalam hal ini senantiasa mengikuti kajian rutin ba'da salat maghrib Ahad malam Senin, baik yang berada di masjid ataupun yang mendengarkan langsung live streaming di akun sosial media Masjid Rawdatul Jannah. Yang mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk meminta ampunan dan diturunkan ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kelak kita dikumpulkan tidak hanya di dunia namun juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin sebelumnya, karena memang seharusnya guru kita pada malam hari ini Ustaz Riana, kebetulan beliau ada hajat yang lain. Alhamdulillah dengan izin Allah ya kita tetap santri mengaji. Ya, insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Baiklah para jamaah sekalian, mari kita sama-sama bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sholawat yang biasa kita kenal dengan sholawat kamilah. Ya, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman, ya gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi
pada kebaikan. Karena amrun wa ma'ruf, ya. Amar itu artinya perintah, ma'ruf itu kebaikan. Ya, tanha atau nahaya, nahaya itu melarang atau melarang, al-munkar itu keburukan. Artinya kita diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan. Ya, kullu ma'ruf shadaqah. Setiap yang baik adalah sedekah. Maka ketika kita melakukan kebaikan, maka kita sudah bersedekah. Kalau kita sudah mengajak kebaikan kepada orang lain, maka kita juga sudah bersedekah. Nah, maka dari itu sudah seharusnya kita untuk mengajak kepada kebaikan. Di mana hadis yang selanjutnya, ya, Rasulullah SAW ini ahli Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi dari Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala, ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummati qabli illa kana min ummatihi hawariyuna wa ashabu ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrihi thumma innaha takhlufu min ba'dihi khuluf yaquluna ma la yaf'alu wa yaf'aluna ma la yaf'alun faman jahada bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahada bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahada bi qalbihi fa huwa mu'min laisa wara'a dzalika min al-iman bihabbatin khardalin. Di mana hadis yang kedua ini, ya, dalam bab tentang perintah, ya, untuk mengajak kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Yang dari mana hadis Ibnu Mas'ud ini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, sebelum, ya, sebelum nabi-nabi sebelumku, kata Rasul, ya, Allah mengutus nabi-nabi sebelumku kecuali mereka bersama orang-orang yang setia. Jadi ketika dulu itu, ketika berdakwah, ya, sebelum Rasulullah, nabi-nabi terdahulu itu selalu ditemani, ya, selalu ditemani oleh pengikutnya yang setia, ya, min ummati hawariyun wa ashabu ya'khuduna bi sunnati. Jadi sebelum Nabi berdakwah atau nabi-nabi terdahulu itu ketika berdakwah diikuti, ya, oleh teman-teman setia. Dan mereka mengambil sunnahnya. Mereka mengambil sunnahnya, ajarannya. Wa yaqtaduna bi amri, dan mereka mengikuti perintahnya. Sebelum Nabi, ya, sebelum Rasulullah, nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, ya, yang lainnya, itu ketika berdakwah diikuti oleh para sahabatnya yang setia. Dan mereka mengambil sunnahnya dan mengajarkan, mengambil apa yang diperintahkan. Summa innaha takhlufu min ba'di khuluf. Tapi ketika nabi yang mereka ikuti ini meninggal dunia, nah, sebagian dari mereka itu berikhtilaf, ya, bertengkar, ya, bertengkar, berikhtilaf, berbeda satu sama lain, ya. Apa yang mereka ikhtilafkan? Ya, khulufun yaquluna ma la yaf'alun. Mereka hanya ngomong saja, tapi tidak mengerjakan. Ini harus begini, ngomong aja, tapi tidak memberikan contoh, tidak mengerjakan. Ya. Wa yaf'aluna ma la yaf'alun, dan mereka malah mengerjakan yang
yang tidak diperintahkan. Gitu. Ya, jadi sahabat-sahabat itu sebelum adanya Nabi Muhammad itu mereka setia kepada Nabi-Nya, bahkan mengambil sunnahnya dan selalu mengerjakan perintah. Tapi ketika Nabi tersebut meninggal dunia, mereka berikhtilaf, mereka terpecah belah. Ya. Mereka hanya bisa ngomong tanpa memberikan contoh, tanpa mengerjakan. Atau mereka mengerjakan tapi bukan yang diperintahkan oleh Nabi. Faman jahada biyadihi fahuwa mu'min. Siapa orang yang mencegahnya, ya, yang mencegahnya, fahuwa mu'min, dia adalah seorang mukmin. Jadi kalau kita melihat, ya, ini Rasul berpesan kepada kita menceritakan Nabi terdahulu. Lalu Rasul menyatakan, tapi siapa orang, ya, di saat ini yang melihat kemungkaran, ya, kemudian dia mencegahnya, ya halum biyadihi, siapa orang yang mencegah dengan tangannya kemungkaran itu, fahuwa mu'min, maka dia adalah seorang mukmin. Dinyatakan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat nih di lingkungan kita, ngomong orang, ngomong aja, kerja ada, ngomong iya, ya, itu ada Pak, sini Pak, jargoni apa tuh? Wah, bisa jargoni, ya, Pak jargoni ini bagaimana jargoni? Oh belum tahu ya, belum tahu ngomong di sini nggak ada, nggak ada ngatur, ya, itu. Kalau yang itu terpanggil, ya, panggil PRW, bapak ngomong, ya, panggil PRW penjabatan, panggil, ya. Kalau nggak punya jabatan, ya, apa siapa dulu, gitu ya. Nah, panggil, kita cegah, jangan begitu Pak, kita ini guyup, kita ini gotong royong, aja, ya. Waman jahada bilisani fahuwa mu'min. Kalau misalkan kita tidak bisa, ya, mencegahnya orang-orang yang begitu, ya, mengerjakan yang tidak diperintahkan atau hanya sekedar bicara tanpa mencontohkan. Kalau tangan kita tidak bisa, jabatan kita tidak bisa, bilisani, ya, dengan lisan kita fahuwa mu'min. Begitupun orang yang menegurnya, ya, mengajaknya dengan kebaikan lisannya, maka dia juga dikatakan sebagai mukmin. Nah, maka dari itu memang sudah sepantasnya kita semua punya lisan, ya, kita punya lisan. Maka gunakanlah lisan ini untuk yang baik, ya, zikrullah, ya, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, gitu. Wa man jahada biqalbi fahuwa mu'min. Sama, ya, ketika jabatannya, tangannya nggak bisa merubahnya, lisannya tidak bisa juga merubahnya, sudahlah, ya, yang penting itu sudah ngajak, gitu, fabiqal bihi, dengan hatinya, fahuwa mu'min. Begitu juga apa? Itu juga seorang mukmin. Kita mengakui kalau itu mungkar, kalau itu buruk, gitu. Ya, jadi hati kita berkata, coba buat begitu, gitu ya. Jangan begitu apa? Ya, jauhin yang begitu mah. Kita mengakui dalam hati kita, ya, bahwa itu adalah jelek, jelek. Nah, itu juga dikatakan seorang mukmin. Laisa wara dzalika minal iman habbatun khardal. Ini yang parah. Ya, dengan lisan dia jaga, ya, dengan ya di tangan juga dia kagak, dengan mengakui bahwa itu adalah maksiatnya juga kagak, ya, nggak mengakui kalau itu maksiat, gitu. Nah, itu apa? Sama orang yang mengerjakan, dikatakan tidak memiliki iman, ya, dia nggak punya iman, gitu. Setuju-setuju aja diskotik di mana-mana, setuju-setuju aja bar di mana-mana, alkohol, miras di mana-mana. Ini desa Taguh
Udah banyak sekarang produk kosmetik tapi yang dijual belanja, yang dijual sabun. Ya, belum lama saya ngobrol sama tukang nasi goreng. Ya, Ustaz kapan isi khutbah? Nanti. Jadi baru sekali-kali bahas tentang obat. Biar tahu ternyata ya karena dia berdampingan, Pak nasi goreng berdampingan, dia mengaku itu salah. Cuma karena dia lisannya nggak bisa, tangannya nggak bisa, tapi dia mengaku di dalam hatinya itu adalah benar. Ya. Nah ini berarti kita pesan nih Pak selaku pejabat desa, ya coba ditindak begitu. Ya, artinya jangan sampai generasi-generasi kita khususnya ya pendidikan. Karena kalau ranah tersebut sudah masuk pendidikan, ekonomi hancur, SDM manusia sudah pasti hancur. Jadi itu nomor 9. Ya, itu artinya jangan sampai mereka yang berkedok kosmetik, yang benar-benar jual kosmetik, akhirnya apa? Dicurigai. Suzon kita nanti jadinya. Nah, ada mungkin dengan caranya lah seperti apa gitu ya. Nah maka dari itu jangan sampai nih desa Tagaung ini desa yang padat penduduknya, ya, tapi ada apa namanya hal yang rusaknya walaupun cuma sedikit, ya, hancur semua. Gitu. Nauzubillah maka sudah sepantasnya kita untuk memeranginya, ya, dengan cara kita tadi, ya, dengan tangan kita mungkin dicabut apa nih YB-nya kita, kemudian mungkin dipindah tokonya, ya jangan lagi di sini. Kalau itu kita tidak bisa, di sini kita apa itu nggak boleh, jangan. Yang jual itu Pak orang Aceh, ya itu mohon maaf nih, ya ada semua orang Aceh, tapi ini kita harus bisa sama-sama gitu. Ya, kita sama-sama. Jangan hanya mengandalkan pejabat pemerintah, tapi kita juga harus sama diri kita juga mengaku bahwa itu adalah benar. Bahkan di sebuah kisah ya, Abu Hurairah itu mengajak ibunya, Pak. Abu Hurairah itu kan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya kan, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi sama sebelum jahiliyah itu bahkan ya dia agama bukan Islam. Ya. Cuma setelah mengikut dengan Rasulullah, kemudian agama Islam. Nah ibunya masih jahiliyah. Dia pengen ngajak ibunya masuk Islam. Dia kasih dakwah lah. Ya, suruh beriman kepada Allah. Ya, beriman kepada Rasulullah. Ketika dia dakwah sama ibunya, dia malah dicaci. Ya, bahkan ibunya dicaci Rasulullah. Gitu. Siapa Muhammad itu penyihir, Muhammad itu adalah pendusta. Nah, akhirnya ya Abu Hurairah sedih. Dia datang kepada Rasulullah bercerita, ya Rasulullah, ya aku ingin mengajak ibuku masuk Islam. Ya. Dia mengajak ibuku masuk Islam. Ya. Tapi bukannya dia masuk Islam, malah menjelek-jelekan di hadapan kata Abu Hurairah. Lalu apa yang kau inginkan wahai Abu Hurairah? Doakanlah ya Rasulullah, doakan ibu. Ya, dengan doa yang mustajab. Minta Abu Hurairah doa kepada Rasulullah. Ya Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya, lembutkanlah hati ibunya Abu Hurairah lalu masuklah ke dalam agama Islam. Wah, pulang Abu Hurairah dengan gembira, ya, karena pulang membawa doa dari Rasulullah. Sampai di rumahnya, ya, ketika dia ingin masuk ketok pintu, ya, ternyata terdengar suara air dari dalam. Ya, ternyata ibunya membasuh muka, kemudian memakai gamis dan jilbabnya, lalu dibukakan pintunya. Seketika itu ibunya langsung bersyahadat. Masya Allah. Artinya kita
yang dekat juga, ya, keluarga kita ingatkan mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang buruk, ya, mana yang baik. Kita ingatkan keluarga kita yang terdekat dulu, anak-anak kita, istri kita, tetangga kita, ya, urunan masyarakat kita, seperti itu. Bahkan di kisah yang lain juga Abu Hurairah ini datang ke sebuah pasar yang ramai ketika itu. Lalu apa kata Abu Hurairah? Kalian yang di pasar, kenapa kalian masih di sini? Tidakkah kau ingin mendapatkan warisan Nabi? Gitu ya. Tidakkah ingin mendapatkan warisan Nabi? Mereka pada diam. Ya, semua pada ingin mendapatkan warisan Nabi. Lalu diarahkan oleh Abu Hurairah, silahkan bagi kalian yang ingin mendapatkan warisan Nabi, datanglah ke masjid. Wah, ketika itu dari pasar berbondong-bondong pada masjid. Ya, datang ke masjid. Setelah itu, ya, Abu Hurairah masuk ke pasar. Semua orang-orang pasar pergi ke masjid. Ya. Nah, ketika Abu Hurairah begini di pasar, nggak lama orang-orang pasar balik lagi. Wah, Abu Hurairah mana? Saya nggak lihat apa-apa di masjid. Nggak ada lagi bagi-bagi baris, nggak ada. Ya, tanya sama Abu Hurairah, apa yang kalian dapatkan? Kami hanya mendapatkan orang-orang baca Quran. Kami hanya mendapatkan orang-orang yang sedang sholat. Dan kami hanya mendapatkan mereka yang membicarakan tentang halal dan haram. Ya, itulah warisan Nabi, kata Abu Hurairah. Ya, warisan Nabi itu kalian berdagang harus tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, ini cara amar ma'rufnya Abu Hurairah. Ya, dengan seperti itu. Artinya banyak sekali cara untuk kita mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang jelas dengan jabatan, dengan lisan, dengan hati. Ya, sehingga kita betul-betul dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, seorang ulama besar yang berasal dari Indonesia, ya, itu dari Banten. Beliau mengatakan bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah bagi siapa? Bagi mereka yang mengerti. Sehingga ketika kita mengerti bagaimana mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada rasa sakit dalam diri, tidak ada rasa sakit hati ketika kita mengajak kepada kebaikan atau menegurnya dalam kesalahan, sehingga dia ingin ikut bersama kita. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin dikatakan yang beriman, yang selain mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, mengerjakan syariat-syariatnya, kita cegah namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada munkar. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana ini tegaskan juga di hadis yang lain bahwasanya an ummul mukminin Ummi Salamah binti Abi Umayyah Khuzaimah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umrun fata'rifuna wa tunkirun faman kariha faqad bara wa man anakara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala tuqatiluhum qala la ma aqamu fikum shalah rawahu Muslim. Di mana ini diriwayatkan oleh Ummul Mukmin Ummu Salamah, ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwasanya siapa dari kalian, ya, yang mengetahui, ya, daripada yang munkar, daripada keburukan, lalu memberikan arahan kepada kebaikan, sesungguhnya ia telah dibebaskan dosa-dosanya.
Dia telah faman kariha faman barat. Dia dibebaskan dari dosa-dosa. Dia telah menyelesaikan kewajibannya. Ya, waman angkara faqad salam. Dan siapa orang ya yang menyesal dengan keburukan, kesel doanya dia orang yang buruk itu, kesel amal-amalnya apa? Mungkar, kagak sebelah bahasa kita, istilahnya gedek ya. Nah itu apa? Faqad salim. Sesungguhnya dia telah selamat. Walakin, nah tetapi man radiya wa taba'a. Ya, tetapi mereka yang mengikuti kemungkaran, ridha dengan kemungkaran, bahkan sampai mengikutinya. Ya, oh ya Rasulullah, Allah. Kata sahabat yang lain, apakah kita enggak akan habis saja Rasul? Ya, kita bunuh saja, kita perangi mereka. Qala la ma'aqaw fikum shalah. Apa kata Rasul? Jangan, biarkan. Ya, biarkan, ajak mereka untuk tetap sholat bersama. Ya, jadi jangan main di rumah ya. Apa diambil tangan sendiri? Kata Rasul, jangan dulu diserang. Tetap kita memberikan nasihat. Ajak dulu mereka untuk sholat. Ya, untuk sholat bersama. Ma'ana man kariha min qalbi wa lam yastati inkara bi yadihi wa la lisanin faqad bari'a minal ismi wa adza wazifat. Nah, artinya siapa orang yang membenci dengan hatinya, ya, walau yastati, dan dia belum bisa benci ingkar biadih, ya, untuk membasmi kemungkaran itu dengan tangannya, wala lisanin, dan juga dia tidak bisa membenci dengan lisannya atau mencegah dari lisannya, faqad bari'a minal ismi wa adza. Walau dia hanya dengan hatinya, ya, dia tidak punya jabatan, ya, dia bukan seorang tokoh yang pembicaraannya tidak didengar, tapi hatinya mengingkari kemungkaran, ya, bari'a minal ismi wal adza. Sesungguhnya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan dia telah menjalankan kewajibannya. Wa man annaka bihasabi taqatin faqad salima min hadzal ma'siyah. Siapa orang yang benci, ya, dengan kemungkaran, faqad salima min hadzal ma'siyah. Sesungguhnya dia telah selamat dari yang namanya maksiat. Tuh, Pak, artinya hati itu Bapak nggak bisa hancurin tuh kemaksiatan dengan tangan kita, iya, gitu, dengan lisan kita. Paling minimal banget hati kita benci amal yang lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Ya, ini dikatakan salimah min hadzal maksiat. Kita selamat dari maksiat itu. Ya, wa man radiya bi fi'lihi wa taba'ahu fa huwal 'ashi. Tapi orang yang ridho, orang yang ikut-ikutan, malah dikasih lahan, malah dikasih izin, malah diberikan pertahanan, bahkan fasilitas, disiapin gedung yang gede, penjagaan depan sangat ketat. Fahuwa ma'asin, sesungguhnya dia adalah sebagian dari mereka yang sedang bermaksiat. Nah, makanya yuk kita di warga RT 05, ya, jangan pura-pura tuli, jangan pura-pura buta, tidak melihat wah kemungkaran di mana-mana. Jangan, ya, di televisi banyak kita akui itu mungkar, ya, jangan lupa banyak yang di PHK Ustaz gara-gara itu dulu yang disegel, ya, gara-gara disegel banyak yang di PHK, ya, nggak apa-apa, insya Allah Allah akan ganti rezekinya, ya, Allah yang akan menggantikan rezekinya, yakin, ya, jelas kita tadi kewajiban kita, gitu. Nah, ada sebuah kisah Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang kenal Sayyidina Umar kan?
miras, minuman. Ada botol minuman. Ya, ada botol minuman. Apa kata Allah? Ya. Hei musuh Allah, ya, tidakkah kau takut akan perbuatan tersebut karena kau telah melakukan dosa? Ya. Dibalikin Pak, dibalikin sama laki-laki itu. Jika aku bersalah wahai Umar, bunuhlah aku dengan satu kesalahanku, sedangkan engkau melakukan 3 kesalahan. Dibalikin Pak sama laki-laki. Ya. Tadi kesalahannya cuma satu, dia minum khamar. Kesalahan Umar 3 setelah ini Pak. Ya, yang pertama, kamu masuk ke rumah tanpa izin. Ya kan? Masuk ke rumah tanpa izin itu nggak boleh. Dan selama baik-baik kita ya, itu agak ada orangnya, agak ada kunci. Lah, agak boleh itu adab. Ya. Kedua, ya sama. Kita kalau ingin bertamu jangan dari belakang, dari depan rumah. Ya, jangan dari belakang kita ketok. Tentang dapur berdapur aja kalau rumah kita, malas banget awas dari depan. Dari belakang ketok. Jangan. Kesalahan kedua. Ya. Yang ketiga, ya. Yang ketiga, dia telah apa? Mencari-cari kesalahan. Ya. Artinya dia datang itu kan rasa kecurigaan, ya, rasa curiga. Ya. Jadi 3 tuh. Ya. Kalau kamu ingin menutup para satu kesalahan, lalu bagaimana dengan wahai Amirul Mukminin dengan 3 kesalahan? Cerdas nggak Pak? Cerdas, kamu cerdas. Ya. Oke, tapi kata semua begini apa? Baiklah wahai Amirul Mukminin, saya tidak akan melakukan ini, ya, dengan catatan kau memaafkan. Ya, tapi dia takut Pak. Karena Umar ini adalah seorang khalifah, dia takut. Ya, gitu. Saya takut. Gitu. Maafkanlah aku wahai Umar dan aku berjanji tidak akan melakukan Umar ini lagi. Benar Pak. Ya. Akhirnya Umar minta maaf sama dia. Ya, gitu. Dia juga minta maaf sama Sayyidina Umar. Sama Sayyidina Umar dimaafkan. Gitu. Ya, akhirnya terbebaslah dia dari hukuman itu, dari negara. Nah, artinya emang Umar itu sangat semangatnya mengajar menahi munkar sampai cara hidup dia dilakoni gitu. Nah, artinya memang seorang pemimpin itu harus betul-betul ya mencegah nahi munkar, ya mengajak kebaikan, ya amar ma'ruf itu mengajak kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tadi dengan catatan ya kita harus tetap beretika, mengingatkan satu sama lain dengan tangan kita, dengan lisan kita, atau juga hati kita mengingkarinya. Pada itu yuk kita sama-sama di bulan yang mulia ini, ya bulan haram ini, bulan Rajab, kita sama-sama tingkatkan ibadah kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negara kita negara yang dijadikan sebagai negara yang baldan thayyibat dan ghafur, negara yang kebaikan dan juga